muliakan bersama-sama. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, oh bagimu Tuhan, bagimu Sante yarala yarala raba hinna makarala ramaste korolo yere yarala raba hinna makarala ramaste yarala raba ye hinna makarala ya hinna makamaste korala ramaste korala raba ye korala raba takarala ye raba raba Korobata karalase, yarala rabaste, yarala raba, inamo korolo rabaste, yarala rabaste. Oh Jesus, inamo la raba kararabaste, yarala raba, inamo korolo rabaste, yarala raba, yarala rabaste, yarala rabaste, yarala raba, yarala raba, inamo kote kerebe sekioro la raba. My Jesus. Yarala raba hadarase, yokorala rabaste yarala, yarala kararaste yarala raba, irobala te yarala raba. Oh Jesus, Jesus, Hallelujah. Inama kararabaste yarala raba, yekarala Jesus. Oh my God, oh Jesus, the Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, Jesus, oh God, Hiramase harala, hirala ramaste hirala rama, Jesus. Oh Jesus, Jesus, ku sembah kudus, ku sembah Dia, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau bagimu. Sekali lagi kami sembah, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan, pengagungan kepada Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia rala
Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah sorga, sorga bergemuruh, sorga bersuka cita. Haralarabale, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami boleh menghampiri Engkau karena darah Kristus Yesus. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sebab Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Terima kasih. Dan kami berdoa, apa yang surga sudah sediakan pada siang hari ini, tidak ada satupun yang tercecer. Kami terima di alam jasmani ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan, bukan hanya jemaat Tuhan di tempat ini, di ruangan ini, tapi yang ada lewat Zoom atau lewat YouTube, kami berdoa, Tuhan lawat juga apa yang sudah dari sorga. Tuhan lepaskan buat mereka yang ada di Bandung, di Singapura, di Soreang, yang ada di Jerman. Kami berdoa, lawatan Tuhan, curahan roh Tuhan terjadi siang hari ini. Terjadi siang hari ini Bapak Surgawi. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami terkoneksi dengan Engkau karena sebuah kebenaran Tuhan. Itu sebabnya kami berani meminta, berani memohon kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah berfirman Tuhan. Dan kami berdoa apa yang Kau firmankan, apa yang Kau nyatakan, apa yang Kau katakan kepada kami pribadi-pribadi saat kami memuji menyembah Engkau. Jadilah seperti apa yang Kau firmankan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih. Bukan hanya kami sedang membawa kota kami, kota Lembang ke hadirat Tuhan. Kami sedang membawa Indonesia ke hadirat Tuhan. Dan kami percaya ada curahan roh Tuhan yang tidak terbatas atas kota Lembang, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus Kristus. Karena kami sedang membangun rumah Tuhan di Indonesia, di bangsa-bangsa. Dan kami percaya bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, mencari pertolongan dan jawaban. Terima kasih Bapak Surgawi. Urapi kami semuanya. Kami mau menikmati apa yang Tuhan hidangkan di tengah-tengah kami Tuhan. Di depan para lawan-lawan kami, di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, Engkau meletakkan kami di sana Tuhan. Menikmati Engkau dan hadirat-Mu dan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir dalam nama Tuhan Yesus. Kita kata bersama-sama, amin. Haleluya, berikan sorak-sorak, haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Selamat siang saudaraku sekalian, juga rekan-rekan yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri juga. Tuhan Yesus berkati. Dan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun karena kita memiliki roh yang tidak terbatas. Setuju dengan saya? Amin. Ya. Memang kita manusia jasmani, tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran dan Roh Kudus, saudaraku sekalian, maka ketidakterbatasan Allah menjadi milik kita, saudaraku sekalian. Ya. Dan Paulus katakan memang yang menjadi penyekat itu jiwa dan tubuh kita. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, cepat atau lambat, jiwa dan tubuh kita akan merosot semuanya kekuatannya. Yang ada adalah kekuatan roh, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Sehingga ketidakterbatasan Yesus yang ketika di muka bumi akan kita alami, saudara sekalian. Mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan masih terjadi. Tapi percayalah bahwa kekuatan tubuh ini akan merosot semuanya. Tetapi manusia rohani kita akan bertambah perkasa dan luar biasa. Ada amin, saudara sekalian. Sehingga kita akan bergerak dalam kuasa roh dan kuasa firman, kuasa roh, kuasa firman Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh ketidakterbatasan dia, kita juga alami. Paham saudara sekalian? Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Dalam bulan Oktober kita belajar bersama tentang bagaimana karunia Roh Kudus harus kita kobarkan. Ini penting sekali untuk melayani bangsa-bangsa. Ini penting sekali. Kenapa penting saudara sekalian? Karena ternyata karunia Roh Kudus ini adalah sarana dari Tuhan diberikan kepada kita supaya kita dapat mengerti kerinduan Tuhan. Nah, ketika kita mengerti kerinduan Dia, maka kita bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan tepat. Ya. Sehingga kita tidak boleh mengalami kegagalan. Bukan hanya untuk kita dapat memahami isi hati Tuhan buat orang lain, buat keluarga kita, orang terdekat dengan kita. Bukan hanya keluarga kita, tapi untuk kota dan bangsa di mana kita ada.
Bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa bicara dengan yang lain. Tuhan bisa bicara dengan alam semesta, kejadian, peristiwa, pergumulan di dalam, dia bisa bicara dengan itu. Tapi dia kasih sarana spesial yaitu karunia Roh Kudus. Nah, di sisi yang lain, karunia Roh Kudus sebagai sarana buat kita untuk boleh kita memahami isi hati Tuhan. Jadi itu sarana dari Tuhan untuk dia boleh bergerak lewat kita, lewat orang lain, dan sarana bagi kita untuk mengerti bagaimana bergerak karena isi hati dia. Paham saudara sekalian? Nah, oleh karena itu, tema bulan ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana mengobarkan karunia karena Roh Kudus. Dan hari ini, mari kita buka firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11. Saya mau sampaikan, kita harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani dia. Roh yang menyala-nyala itu bukan gini, oh iya dia menyala-nyala, dia tubuhnya sehat gitu ya, keluarganya baik-baik, oke semuanya, pasti dia menyala-nyala. Enggak, ini bukan karena tubuh saya enak atau enggak, keluarga saya enak atau enggak, karena kita tidak, jadi menyala-nyala itu enggak bergantung dengan apa yang terjadi di muka bumi. Itu hanya bergantung dengan bagaimana kita membebaskan pekerjaan roh Allah dalam diri kita, sehingga kita tidak berjalan dengan apa yang kita lihat dan kita hadapi, tapi kita berjalan dengan apa yang roh sedang kerjakan dalam batin kita. Ini penting sekali. Nah, Paulus tegur jemaat Galatia, engkau memulai segala sesuatu dalam roh, tapi kau mengakhiri dalam kedagingan. Salah, mereka gagal terus sekalian. Jadi kalau mulai dalam roh, akhiri dalam roh, lanjutkan sampai selesai. Ya. Roma 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah roh menyala-nyala dan lainlah Tuhan. Nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, memang betul. Penting nasihat buat mereka, karena jemaat Roma itu saudara sekalian, mereka di bawah pemerintahan Roma, dia banyak penyembahan-penyembahan berhala, ya, dan mereka menjadi jemaat yang kecil sekali, tekanan begitu banyak. Sehingga ada banyak penderitaan, penganiayaan mereka alami, dan Paulus nasihat kepada mereka, jangan hendaknya kerajaan kendor, biar roh menyala-nyala. Kenapa harus demikian? Walaupun kau menghadapi tekanan penderitaan, rohmu pasti menyala-nyala. Nah, kalau rohmu pasti menyala-nyala, ketika roh menyala-nyala, kau pasti melayani Tuhan. Kenapa? Karena dalam pelayanan pasti ada tantangan. Satu firman Tuhan, mari kita lihat dari Lukas pasal 24, ya, ayat yang ke-25. Lukas 24, ayat yang ke-25. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi satu ketika Yesus mati dan dibangkitkan. Ketika dia dibangkitkan, terus kemudian murid-muridnya nggak percaya dengan dia. Ya, banyak nggak percaya. Termasuk 2 orang murid, salah satu namanya Kleopas. Dia lari pergi ke Emmaus. Ya, karena ketika Yesus mati dan dibangkitkan, harapan mereka, ekspektasi mereka tidak tercapai. Jadi tanda kutip kecewa menurut saya gitu loh. Nah, ketika mereka kecewa, mereka pergi ke Emmaus. Padahal Tuhan berjanji jangan pergi ke Emmaus, tetap di Yerusalem. Karena pencurahan roh bukan ada di Emmaus. Pencurahan roh terjadi di Yerusalem. Jadi mereka harus stay di Yerusalem. Dan sebelumnya sudah bilang juga, jangan pergi kemana-mana di Yerusalem. Kamu doa aja gitu, doa. Mereka ketika mereka berdoa, Tuhan janjiku aku akan mencurahkan roh kudus akan terjadi. Tetapi tekanan yang mereka alami, ekspektasi, harapan yang nggak terjadi itu membuat mereka kecewa berat dan mereka melarikan diri pergi ke Emmaus. Ya, tantangan terjadi seluruh sekalian. Sehingga waktu mereka pergi ke Emmaus, berjumpa dengan Yesus. Ayat 25 saya baca. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan tinggallah bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Lalu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka,
dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi ketika murid-muridnya pergi ke Emmaus berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang begini, alangkah bodoh dan lamban kalian. Sebetulnya Yesus sudah berfirman kepada mereka bahwa dia harus mati di kayu salib. Tapi dia tidak mati saja, dia bangkit. Tapi ketika kejadian itu terjadi, mereka nggak terima. Mereka nggak terima karena harapan mereka sepertinya nggak tercapai. Ya, sehingga mereka sangat kecewa melarikan diri. Dan Alkitab katakan, ketika mereka pergi ke Emmaus, Yesus bersama dengan mereka, Yesus bercerita banyak hal tentang kitab suci, tentang kitab para nabi, kitab semua dia dijelaskan. Ketika dijelaskan, dan mereka merasa bahwa ketika Yesus berbicara kepada mereka, dan yang kedua, ketika Yesus menerangkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, Alkitab katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Berarti saya punya keyakinan, ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan, pasti kita berkobar-kobar. Firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata mutiara, tapi firman Tuhan itu adalah Kristus itu sendiri. Karena Alkitab katakan, dia bilang, perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah roh dan hidup. Berarti ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan, tidak mungkin tidak, kita pasti berkobar-kobar. Karena kita berjumpa dengan Yesus. Kita mengalami apa yang Yesus katakan kepada kita. Ini penting buat kita, saudara. Jadi poin pertama, kita berkobar-kobar, menyala-nyala ketika kita berjumpa dengan setiap kebenaran firman. Wow, luar biasa. Jadi saya nggak yakin kalau ada orang karakternya, katakanlah ada orang melankolik, ya, ada orang yang sanguin, ada orang yang plekmatis, plekmatis itu orang yang cuek berat gitu saya. Melankolik ya. Kolerik itu yang berapi-api tetapi kadang-kadang kasar sekali. Nah, walaupun karakter demikian, ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan, saya nggak yakin dia nggak berubah, betul nggak? Karena firman itu bukan hanya menyucikan dia, tapi mengubahkan hidupnya sekali. Wow, luar biasa. Berarti, poin pertama, untuk kita memiliki roh yang menyala-nyala. Poin pertama, kita harus bersekutu dengan kebenaran demi kebenaran firman. Saya yakin anak muda zaman sekarang kalau mengerti penggunaan gadget, mereka lebih berapi-api, betul nggak? Karena di gadgetnya ada Alkitab. Kalau zaman dulu terus sekalian, kalau zaman dulu orang kalau mau punya mau ibadah itu pakai Alkitab yang gede, disimpan di tas, kadang-kadang dilihat orang takut malu, takut kerohanian gitu. Kalau sekarang enggak, orang bawa Alkitab enggak ketahuan, betul nggak sekalian? Ya kan? Ada di gadgetnya. Anytime dia bisa buka gadget, dia bisa baca, dia bisa renungkan, dia bisa ngomong dengan firman Tuhan itu. Betul nggak sekalian? Sehingga apa yang terjadi sekalian? Rohnya pasti berkobar-kobar, rohnya menyala-nyala. Masalahnya mau nggak kita yang namanya berkobar-kobar gini, berkobar gitu, mau membangun diri apapun risikonya dan meninggalkan segala bentuk penghalang demi supaya berkobar-kobar. Mau nggak kita bersikap demikian? Kalau kita bersikap demikian terhadap firman Tuhan, bersikap demikian terhadap kebenaran firman Tuhan, saya yakin hati kita terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ternyata, karena penting, karena di dalam kita melayani banyak orang, dalam kehidupan Tuhan, pasti ada tantangan, ada penganiayaan, ada penderitaan, ada pergumulan sekali. Saya bagi berkat. Saya punya seorang karyawan, saya nggak suka dengan dia. Kenapa? Provokator gitu loh. Suka provokator gitu loh. Jadi dijelasin A sampai ke bawah Z gitu loh. Itu kalau istilah saya kepingin apa dia? Dipitis gitu loh. Tapi hebohnya sampai kedep nakal dan sebagainya. Sampai akhirnya pihak perusahaan bilang gini, ya sudah. Saya bilang udah, ini bukan tugas saya loh, tugas personal dia. Saya bilang, Pak, Bapak aja sian. Hah?
Kok saya sebenarnya? Saya kan bukan personalia. Bapak aja yang selesaikan. Enggak, Bapak aja dulu itu. Tapi Bapak aja gitu, lempar-lempar begitu. Ya enggak selesai, betul enggak? Terus kemudian saya juga lagi nih, ampun, lihat badannya gede, umisan begitu, ya ampun, gitu. Ngeliat dulu, gitu dia, udahlah gitu, enggak usah gitu dia. Tapi seru sekalian, tantangan besar, dan akhirnya gini, saya hadapin ini. Jadi saya rekan-rekan doa. Waktu mulai berdoa, tiba-tiba itu bagus sekali tuh. Yang penting nanti saya jelaskan tentang Roh Kudus ya. Tiba-tiba ada sesuatu berdoa, tiba-tiba ada pernyataan, rencana gini, keluarganya perlu ditolong. Keluarganya perlu ditolong. Oke, perlu ditolong. Jadi ketika bersekutu bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih kebenaran firman Tuhan, keluarganya perlu ditolong, betul nggak? Ya, masa kita bilang, Tuhan tolonglah keluarganya. Tuhan ngomong gini, keluarganya perlu tolong. Masa kita berdoa lagi, Tuhan tolong dong keluarganya buka jalan. Kan nggak begitu, betul nggak? Ya sudah, kalau perlu ditolong, ya tolongin, betul nggak? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saya bilang ke teman-teman, udah kalian kalau gitu tolong aja dia. Wah Pak, enggak, lihat orang aja dia, nggak suka gitu. Dan akhirnya saya bergumul, jadi tanggung jawab saya kan gitu kan. Ngomong dengan dia. Terus akhirnya saya ngomong dengan dia. Cari waktulah yang baik untuk ngomong dengan dia. Tapi secara kedagingan ada juga takutnya gitu. Aduh, kok jadi saya sih gitu loh. Kenapa nggak yang lain gitu. Tapi kita harus dihadapin. Ya, dihadapin minimal bahwa dia tahu bahwa dia harus berubah. Minimal bahwa saya bisa menyampaikan Injil pada dia. Oke. Nah terus apa yang terjadi seluruh sekalian? Satu pagi, kemudian saya nggak panggil dia sih, ketemu dengan dia. Lewat gitu. Bro, apa kabar gitu ya. Jadi saya nggak panggil Pak. Jadi ya so akrab lah gitu ya. Bro, apa kabar? Baik Pak, gitu, baik gitu. Oh baik, sehat. Terus dia bilang, iya, dia bilang, iya sehat Pak, nggak kena COVID Pak. Iya baik semuanya. Ngomong-ngomong gimana keluarga? Saya bilang gitu. Anak-anak, istri, mukanya masem merah gitu loh. Masem merah tuh gini. Kok Bapak tahu keluarga saya? Enggak, nanya doang. Sorry ya, saya buat kamu jadi gak enak hati atau saya membuat perasaan kamu terganggu. Sorry, saya nggak bermaksud, cuma nanya aja keluarga kamu gimana. Ya Pak. Supaya kayak gimana sih, saya bilang gitu. Jadi saya sudah mulai ngerasa bahwa apa yang dinyatakan tadi bahwa keluarganya bermasalah, saya mau selalu situ, betul nggak? Coba kalau datang ini, bro, kemarin berdoa nih kami, dan keluargamu bermasalah, bener atau enggak? Kan repot bro, ya gubrakan gitu. Tapi nggak begitu. Saya mulai tanya panjang lebar, gini Pak, ada masalah gitu. Nah, jadi masalahnya begini terus. Jadi gini, dia itu mau dipakai untuk dia punya kakak mau menjadi pemilihan kepala desa. Nah, ada seorang wanita, ya wanita ini dia ke calon kepala desa yang lain itu deket gitu loh, sehingga dia punya suara banyak. Terus kemudian kakaknya bilang gini, ya sudah kamu deketin perempuan itu, kalau kamu deketin dia nanti suaranya ke kita gitu loh. Terus saya bilang, oh begitu, berat sekali pergumulan kamu. Oh iya Pak gitu loh. Terus saya bilang kepada dia, kalau menurut kamu mau mempertahankan keluarga kamu atau mempertahankan kedudukan kakak kamu sebagai kepala desa? Ini berat buat saya Pak, karena hubungan saya dengan perempuan itu sudah dalam, dia bilang gitu. Ya terserah kamu ngambil keputusan, mau keluarga kamu hancur atau gini. Memang Pak, ini sudah mulai bukan separuh hancur, sudah mulai hancur Pak gitu. Terus saya bilang kepada dia, tidak ada jalan keluarnya. Sorry ya, saya nggak bicara soal agama di sini. Saya bicara bahwa saya ngomong kayak gini nggak ada penting buat saya ke kamu. Saya punya Yesus yang hidup dalam diri saya. Dan saya mau ngomong sama kamu, gara-gara dialah saya mengasihi kamu. Gara-gara dialah juga saya milik keluarga yang baik. Sebenarnya gitu. Dia mulai meneteskan air mata. Waktu dia meneteskan, waduh, jadi saya nggak enak. Udah akhirnya ruangan saya kunci terus kalian. Dia takut nanti dilihat orang. Terus kemudian ngobrol panjang lebar. Enggak, saya mau nanya kamu aja. Kamu ingin mempertahankan keluarga kamu atau mempertahankan ambisi kakak kamu? Dia cukup berat sekali. Iya Pak, saya mempertahankan keluarga saya. Tapi istri saya terluka, kecewa dan sebagainya. Anak-anak juga demikian. Oke, nggak ada jalan keluar. Kamu harus percaya kepada Yesus yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Terus kemudian lanjut. Karena waktu itu jam kerja, jadi selesai sampai situ, ketemu istirahat siang, dia bilang gini, Pak, mau ngobrol lagi. Oke, silakan ngobrol. Dia ngobrol panjang lebar, tapi kan waktunya pendek, jadi nggak selesai. Dan saya bilang gini, saya nggak bisa menasihatikan panjang lebar. Saya hanya bisa menasihati bahwa jalannya adalah Yesus. Ya, saya tantang dia,
Menurut kamu, dia itu nabi, manusia atau Tuhan? Hanya sebatas nabi dan Tuhan. Sebatas nabi, dia bukan Tuhan. Oke, selesai, gak apa-apa. Terus pulang, datang lagi ke saya, dia penasaran sekali. Karena saya yakin bahwa apa yang dialami belum tuntas. Terus kemudian dia pulang sore, dia bilang ini, Pak mau ngobrol lagi, Pak gimana? Kamu ngomong aja, apa keberatan kamu kalau dia sebagai manusia, dia sebagai Tuhan? Apa pandangan kamu dia sebagai manusia? Panjang lebar semua. Saya bilang ini, sorry ya, nggak ada jalan keluar, hanya melalui Yesus. Saya tidak bicara soal agama, saya hanya bicara tentang bahwa ada pribadi Allah yang mengasihi. Kalau kita bicara agama, kamu lebih benar dari saya, atau saya anggap saya lebih benar dari kamu. Tapi kalau bicara sebagai Tuhan, dia Tuhan di segala Tuhan. Diam dia, nggak bisa ngomong apa. Pak, saya pikir-pikir Pak. Kemudian dia pulang, besok pagi ketemu lagi. Pak, gimana caranya supaya dia bisa menyelesaikan persoalan saya? Saya bilang ini, ketika kamu percaya dan terima dia sebagai juru pribadi, dan tidak ada jalan lain, saya nggak buat ritual buat kamu, tapi saya yang ingin supaya kamu mengundang di dalam hati kamu. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu sudah menuntun kamu untuk mengalami itu. Gak banyak lebar. Itu badan gede, kumisan, keras gitu. Itu kayak, apa ya, kayak saya nggak lihat dia pribadi yang keras gitu. Saya tahu mungkin ada banyak kuasa gelap yang dia pakai. Akhirnya dia terima Tuhan, percaya sama Tuhan. Lembut sekali. Sampai saya bilang, oh ya dan kalau gitu, maaf ya. Mungkin yang penentang Yesus di mana-mana, sebenarnya mereka itu keras sih. Cuma ada roh jahat yang menguasai pikiran mereka, hati mereka, sehingga dibutakan untuk percaya bahwa Injil itu adalah keselamatan buat mereka. Berarti itu kuasa kegelapan. Nah ternyata ketika berdoa buat dia, ada 1000 jalan keluar untuk menolong dia. Tapi ada satu jalan yang paling tepat. Ketika karunia Roh Kudus bekerja, Tuhan bicara. Kita nangkep isi hati dia, itu kita selesaikan. Selain dari tadi saya katakan berkobarnya kita, karena kebenaran firman itu kita terima, yang kedua, ini saya bahas. Kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus. Kenapa? Yuk kita lihat. Ya, di 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ya pelan-pelan kita baca. 1 Korintus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam Allah. Ayat 11. 1, 2, 3. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ih, keren, bagus, luar biasa. Dia bilang gini sekali. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia? Terus kemudian selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Dikatakan yang tentang Allah. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi yang tahu isi hati Allah ada roh Allah. Yang tahu isi hati saya pribadi. Nah yang kerennya dikatakan bahwa kita tidak menerima roh dunia. Tapi kita waktu lahir baru, kita menerima roh yang berasal daripada Allah. Kenapa? Supaya ayat 10 digenapi. Saya bacakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Sehingga akhirnya apa yang dalam diri Allah itu dapat saya pahami. Saya ngerti sebut. Ya, saya ngerti. Yang orang bilang kalau zaman itu paranormal gitu loh. Ya, kita nggak bisa paranormal, kita menuju. Kita bicara tentang roh Allah tinggal dalam diri kita mengerti maksud Allah, saudara. Dan saya itu bersyukur, itu bukan hamba Tuhan tertentu yang mengalami. Semuanya kita mengalami, saudara. Jadi kalau saudara misalnya lihat hamba Tuhan si ini yang terkenal, yang hebat, dia ikut Tuhan 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, apalagi dia. Wih,
pastilah persekutuan dengan Tuhan dalam, oke. Dia pastilah dia betul-betul pernyataan-pernyataan Tuhan bagi dia itu kuat dan luar biasa. Saya setuju. Tetapi saya lebih setuju bahwa setiap kita memiliki roh Allah. Karena kita memiliki roh Allah, kita akan mengerti apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin, saudara. Itu dulu yang kita percaya, saudara. Jadi bukan orang yang spesial, yang khusus, orang tertentu. Enggak, semuanya kita dipakai. Iya, semua kita dipakai. Sehingga nggak ada gini, misalnya, dia dipakai dengan kesembuhan. Saya kayaknya karena kurang sungguh-sungguh. Bukan kurang sungguh-sungguh, kurang pengertian, saudara. Beda kurang sungguh-sungguh dengan kurang pengertian, betul nggak? Dan juga bukan gini, daripada tidak ada rotan akar jadi. Itu juga salah, saudara. Itu juga salah, itu rendah hati yang sombong menurut saya. Ini bukan soal rotan dan akar, bukan. Ini pengertian yang jelas daripada Tuhan. Sehingga kalau saya tahu ada roh Allah dalam diri saya, roh itu mengerti maksud hati roh Allah, dan saya memahami apa yang Allah karuniakan kepada saya. Berarti saya orang yang memahami apa yang saya harus kerjakan. Apa yang tidak saya kerjakan. Mari kita buka 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang 5. Ya. Oke. Ayat 7, ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Iya, ini keren, bilang keren. Kurang keren. Jadi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Jadi ke sultan dia kasih, betul nggak? Amin. Bu Kristen dia, Pak. Saudari, Hari, dia kasih, betul nggak? Dia kan, semua dia kasih. Nggak ada gini, dia dikasih, dia enggak, karena kurang sungguh-sungguh. Tidak, betul nggak? Selama kita punya roh, perlu paham itu dulu. Dia bilang, tetapi kepada tiap-tiap orang. Tolong garis bawahi, tiap-tiap orang. Dikatakan, dikaruniakan penyataan, bukan pernyataan, penyataan. Beda pernyataan dengan penyataan. Pernyataan itu kayak ditulis gitu. Penyataan itu bahwa pekerjaan Tuhan di dalam diri kita sekali. Dia katakan untuk kepentingan bersama. Keren. Ayat 8. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sorry, siapa yang memberikan? Roh. Rohnya sama enggak? Sama. Jadi roh Allah yang berikan. Dia katakan ayat 8, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia. Sebab kepada sultan Roh memberikan. Roh, betul enggak? Bukan dia mah enggak ada apa-apanya, betul enggak? Sebab kepada yang seorang, kepada sultan, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ih, keren. Ketika apa? Ketika dia memberitakan Injil, ada tantangan mengenai persoalan, Allah memberikan roh hikmat kepada dia. Untuk pribadi dia, juga untuk orang yang dilayani oleh dia. Untuk anak PA-nya, untuk pelayanan dia, betul nggak? Sehingga efektif pelayanan dia. Sehingga ketika mentok ada persoalan pergumulan, dia nggak bingung sekarang. Tapi dia punya roh hikmat. Kenapa? Karena dia tanya kepada bersekutu dengan Tuhan, roh itu memberitahukan kepada dia apa yang dikaruniakan ke Allah kepada dia. Yang dikaruniakan itulah yang dilepaskan oleh dia, dirilis oleh dia, sehingga dia punya hikmat untuk menghadapi tantangan. Pergumulan apapun, seberat apapun, betul nggak? Lanjut. Ya, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, hal yang sama. Kepada yang lain, kepada Bu Christine, roh yang sama memberikan karunia pengetahuan. Haleluya. Roh yang sama memberikan karunia kepada Bu Kensi, ya, untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Sehingga ibu walaupun sebagai penjual Yakult, bukan pendidikan tinggi, bisa ngadepin profesor, bisa menghadapkan dosen dan sebagainya. Bukan karena ibu Kensi hebat, no, enggak. Tapi roh yang sama memberikan karunia kepada dia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Sehingga bagi kita nggak bisa diandalkan lagi pendidikan kita, sekolah kita, uang kita, nggak ada. Semuanya sama, betul nggak?
Wow, keren. Keren. Nah, kita harus kobarkan itu, saudara. Tolong kobarkan itu, saudara. Dia sudah kasih kepada kita, saudara. Jangan kita, ya saya nggak sehebat dengan dia. Ini enggak, jangan kau minder, jangan kau tekan. Ini disebabkan karena pikiranmu yang salah. Ayat yang ke-9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Tetap semuanya, itu pekerjaan roh, betul nggak? Karena untuk kepentingan gereja Tuhan, untuk kepentingan bersama. Kalau dia nggak kasih, dia sendiri rugi. Kenapa Tuhan rugi? Karena gereja, dia tidak bisa memberikan pemahaman kepada gereja tentang maksud dia. Di sisi yang lain, gereja tidak bisa bergerak juga, karena nggak ngerti arahnya apa, betul nggak? Maka dia kasih karunia itu kepada siapa? Bukan kepada orang tua, kepada semuanya kita dikasih. Cuma berbeda-beda, betul nggak? Berarti berapapun jumlah kita termasuk yang ada di Zoom, ya punya, betul nggak? Betul nggak? Ya yang di Zoom sama nggak? Amin nggak? Amin nggak? Ya punya, betul nggak? Iya kan? Kita lanjutkan. Ayat 9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Jadi kepada saudari Ari, roh yang sama memberikan iman. Jadi tidak ada satupun yang tidak diberi. Paham ya? Lanjut ke bawah. Kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Siapa lagi? Kepada Santi dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya. Lanjut. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Lanjut. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dia harus kasih itu. Kenapa? Kalau enggak, dia tidak punya sarana untuk berbicara kepada umatnya. Dan umatnya tidak punya sarana juga untuk memahami isi hati dia. Nah, kalau gereja mengerti peranan daripada karunia Roh Kudus ini, kita menjadi efisien dan efektif dalam pelayanan kita. Itulah yang dialami oleh Paulus ketika di penjara. Dia waktu dia di penjara, dia kan tidak nangis, tidak cengeng, betul nggak? Tetapi saya yakin sekali karunia Roh bekerja atas dia, sehingga dia mengambil keputusan untuk menyanyi, saudara. Harusnya dia tidak boleh nyanyi, dia harusnya mengeluh, betul nggak? Tapi dia tidak mengeluh, dia nyanyi, sampai pintu penjara terbongkar semuanya. Tapi dia nggak kabur, saudara. Kalau bukan itu pimpinan Tuhan mengatakan kepada dia, nggak usah, jangan mengerjakan yang lain, jangan mengeluh, jangan macam-macam, jangan berdoa, nyanyi aja, muji menyembah aku. Terjadi, betul nggak? Itulah yang terjadi ketika Yosafat berperang dengan Bani Ammon, Bani Moab. Ketika mau perang begitu terus sekalian, apa yang terjadi? Mereka berdoa, berpuasa, seluruh penduduk disuruh puasa, hewan juga suruh puasa. Dan terus kemudian ada pernyataan seorang nabi kata, enggak, yang berperang bukan kamu Yosafat, Tuhan akan berperang gantikan kamu. Saya berperang itu. Terus kemudian Yosafat tanya, apa yang kita kerjakan? Caranya adalah di depan bukan tentara, bukan. Di depan itu ada penguji penyembah, di belakang tentara. Kan nggak benar, betul nggak? Secara otak manusiawi itu nggak benar. Masa tentara di belakang, penguji penyembah di depan? Karena jalan keluar di Tuhan, betul. Jalan dari keluar di Tuhan itu bisa aneh, nggak masuk akal. Kalau masuk akal bukan Tuhan, betul nggak? Bilang haleluya. Dan mereka perang. Waktu mereka perang, mereka nyanyi aja. Dan membuat ada hadirat Tuhan. Tuhan berperang melawan Bani Seir, ke penduduk gunung Seir, kepada Bani Ammon. Tuhan perang. Dan akhirnya semua dihancurkan. Apa kerjaan tentara? Apa kerjaan bangsa Israel? Hanya mengut jarahan. Kan nggak pantas, betul nggak? Karena Tuhan katakan, aku yang berperang, bukan kamu yang berperang. Tapi apa? Karena ada karunia Roh Kudus bekerja. Sehingga Tuhan bicara begini, umatnya responnya begini, sehingga yang mereka kerjakan, yang lakukan efektif, efisien, dan mereka berkemenangan.
Sehingga nanti siapa yang buat kita menang? Ya bukan kita, Tuhan yang semakin dimuliakan, dia semakin ditinggikan. Itulah sebabnya Paulus ngomong kepada Timotius, Timotius memang kau masih muda, kau belum punya banyak pengalaman, tapi please tolong, aku ingatkan kamu, supaya kamu mengobarkan karunia-karunia roh yang telah kuberikan kepada engkau, melalui penumpangan tanganku atas kamu. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Titik selesai. Itu maksudnya. Karena kenapa nasihat Paulus demikian? Karena ternyata sebagai anak muda, Paulus Timotius pasti menghadapi ketakutan, pasti menghadapi keraguan-raguan. Selama hidup kita juga mengalami itu. Tapi bukan ketakutan ditekankan, tapi kuperingatkan kamu, tolong kobarkan karunia Roh Kudus itu. Bagaimana mengobarkannya? Ketika kita katakan, aku mau sungguh-sungguh mengobarkannya, walaupun ada tantangan, rintangan di depanku, aku mau terus mengobarkannya, walaupun kelihatannya nggak mungkin. Selesai, itu yang termasuk. Sehingga karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu bekerja dengan luar biasa sekali. Amin, saudara sekali. Bicara sedikit tentang karunia Roh Kudus. Mari kita baca ayat yang saya jelaskan sedikit tentang ayat yang ke-10b. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kok ada bahasa roh, ada bahasa roh. Sedikit tentang karunia bahasa roh. Ketika kita dibahas Roh Kudus, kita tumpang tangan, maka Allah memberikan karunia Roh Kudus kepada kita. Minimal. Kalau saudara baca di dalam, misalnya dalam Kisah Rasul pasal 19, Kisah Rasul pasal 8, ketika Yohanes dengan Petrus pergi ke Samaria mendengarkan Injil, mereka menumpangkan tangan mereka mulai dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab katakan mereka berbahasa roh dan bernubuat. Selalu dua itu terjadi. Berbahasa roh, bernubuat. Kisah Rasul 19 juga demikian. Ketika Paulus ke Efesus menumpangkan tangan kepada jemaat di sana, karena mereka hanya mengerti baptisan dalam nama baptisan Yohanes. Ketika mereka dibaptis dalam nama Yesus, mereka ditumpangi tangan. Alkitab katakan mereka memiliki bahasa roh dan mereka bernubuat. Oke, sedikit saya jelaskan ini, saudara. Nah, ketika orang berbahasa roh, di bahasa Roh Kudus memiliki bahasa roh, saudara. Bahasa roh itu dimensinya macam-macam. Jadi ada bahasa roh, bahasa doa. Ya. Jadi ketika kita berdoa, gini, kita nggak ngerti maksud isi Allah, tapi Allah menolong kita untuk mengerti maksud Dia, sehingga kita boleh berdoa. Dia Tuhan tolong kita berdoa dengan bahasa roh. Terus kita pikir, emang Tuhan nggak bisa bahasa Indonesia? Bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Melayu bisa, semua bahasa dia bisa. Tapi Dia kasih bahasa roh. Kalau Dia kasih ya pakai aja, betul nggak? Paham? Nah, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, itu mengenapi Roma 8 di dalam 7. Kita tidak tahu bagaimana cara berdoa, tapi roh menolong kita untuk berdoa dengan Tuhan tak terucapkan. Itu bahasa doa, saudara. Ya, ternyata bahasa doa itu kita dinaikkan kepada Tuhan, isinya tepat. Ternyata isi doanya untuk orang kudus. Artinya ada terjemahannya, betul nggak? Nah, bahasa roh itu sungguh sekalian yang menyebabkan kita bisa berdoa meluap-luap, sungguh sekalian. Kenapa? Karena 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat 4 dia bilang, kalau kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah. Paham ya? Di ayat 4 dikatakan, ketika kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Nah, pembangunan diri sendiri itulah menyebabkan awal kita berdoa rasanya susah dan tertekan. Ketika kita berbahasa roh, kita naik terus mengalami terobosan, terus berkobar, mulai menyala. Sehingga doa kita efektif dan doa kita betul-betul ada pengaruh daripada Tuhan. Sehingga kalau dibilang ini, loh kalau gitu di ibadah tidak, karena kan karunia bahasa roh kan diberikan kepada Allah, berikan kepada kita. Berarti nggak usah dong di ibadah berbahasa roh. Bebas saja, betul nggak? Karena bahasa roh itu bukannya bahasa nubuatan. Dia adalah bahasa doa. Ada bisa juga bahasa nubuatan. Betul nggak? Ada orang berbahasa roh, maka perlu ditafsirkan. Maka dikatakan menafsirkan bahasa roh. Itu namanya karunia bahasa roh yang perlu penafsiran sebagai nubuatan daripada Tuhan. Nah, kalau kita pakai ini, saya pikir sangat-sangat efektif sekali. Iya. Sama ketika kita berbahasa roh, ketika Allah mencurahkan rohnya di Yerusalem, murid-murid dapat berbahasa roh semuanya. Wah, waktu kita berbahasa mereka nyantai aja.
Terus kemudian ada orang Arab, ada orang Mesopotamia, ada macam-macam orang, mereka berbahasa roh. Tiba-tiba orang itu ngerti. Karena bahasa roh sebagai bahasa manusia, betul nggak? Iya kan? Terus mereka orang bilang gini, lo di Korintus bilang jangan berbahasa roh di ibadah. Bukan itu maksudnya. Itu terjadi kenapa? Karena ketika mereka berbahasa roh, kasih mereka nggak ada. Jadi akhirnya lebih perang satu dengan yang lain. Nah, itu beda lagi ceritanya. Bukan berarti dilarang berbahasa roh di ibadah. Bebas saja suruh sekalian. Karena ibadah punya Tuhan. Izinkan dia bekerja. Kita mah nge-flow aja ngikut, betul nggak? Amin suruh sekalian. Jadi nyantai sekali. Nah kalau kita pakai pikiran kita, oh nanti begini. Ya memang ini terbatas. Kalau dia kan nggak terbatas, betul nggak? Paham suruh sekalian? Ini yang menjadi kerinduan dan keinginan Tuhan. Saya bagi berkat lagi satu orang. Kalau tadi itu orang yang baung lah gitu ya. Ini ada orang kadrun. Salahnya gantung gitu ya. Gitu. Ya suka dakwah gitu. Terus kemudian gitu juga. Jadi dia bukan kerja, ngedakwah gitu. Sampai kita bilang, ini kayak salah tempat nih orang gitu. Ya tapi sudahlah. Sampai suatu ketika saya bilang teman-teman, ayo kita doa buat dia. Doa buat dia. Terus Tuhan tuh ngomong apa juga? Kasih dia, walaupun dia tidak mengasihi kamu. Dalam hati saya, Tuhan sampai kapan gitu? Rasanya udah hampir kayaknya nadi ini sudah hampir putus tuh mengasihi dia. Harus mengasihi kan? Dia sudah mengasihi dia. Terus kemudian karena ada kejadian sebelumnya, saya pikir ini tepat nih gitu. Terus kemudian gini ke dia. Satu ketika siang hari, saya bilang, bro, saya punya Fisherman, saya bawa. Bro, mau Fisherman nggak gitu loh? Apa itu Pak? Ya ini permen pelega tenggorokan gitu loh. Kok Bapak tahu kalau saya sakit tenggorokan? Siapa juga yang tahu, betul nggak? Terus dia bilang gini, Bapak mah kayak paranormal. Enggak, saya bukan paranormal. Swear bukan gitu loh. Emang kenapa? Saya memang ini Pak, tenggorokan saya gatal, sakit, saya butuh obat. Nah saya mau ke dokter gitu loh. Memang saya dengar Fisherman ini untuk melegakan tenggorokan. Ya udah ambil aja nggak Pak? Bagi saya sih nggak terlalu yang wow lah ya, sederhana aja. Ambil aja. Ambil satu boleh, ambil semua juga boleh. Dia ambil, aduh Pak melegakan ya. Heran Bapak ini kayak paranormal ya gitu. Saya bukan paranormal. Jadi saya ceritain doa gini. Dan dia mulai deket sekali. Wah Pak, jadi karena udah ini satu kartu kan gitu ya. Maksudnya sama-sama ingin mencari Tuhan lah gitu ya. Dekat dengan Tuhan. Terus ngomong panjang lebar gini. Terus karena panjang lebar ngomongnya kan ganggu pekerjaan. Jadi saya bilang kepada gini, Pak gini aja. Itu nanti buka aja Radio Maestro. Jam 9 sampai jam 10 ada visitasi. Dengar aja gitu. Aku pikir karena dia lapar haus akan Tuhan, apa aja kasih aja, betul nggak? Terus itu ada itu, Christian Prince. Dengar aja Pak, dengar aja, bebas kok gitu loh. Dalam hati saya, pokoknya karena dia rindu kan, betul nggak? Dia cari kebenaran. Sampai berita Pak, Bapak bisa nggak menjelaskan tentang Nabi Isa? Nabi Isa. Kok yang Bapak bilang itu yang Kristen itu Yesus. Saya jelaskan panjang lebar, cuma dia belum terima. Tapi saya bersyukur hanya gara-gara Fisherman. Terus saya pikir, apalah arti Fisherman gitu ya, bro, perak sih harganya gitu. Tapi ada pernyataan ngasihi dia gitu loh. Tapi kalau nggak ada pernyataan mengasihi dia, walaupun ada Fisherman, ada makanan apa aja, siapa juga mau ngasih ke dia, betul nggak? Mikir kan gitu kan dia. Nanti dipikir kita nyogok dia lagi, dipikir kita macam-macam. Jadi kita nggak bebas merdeka. Tapi hanya kata-kata aku mengasihi dia. Jadi gini, nggak ada alasan kami melihat dia nggak suka karena disikap dia, tetap mengasihi dia. Dan ada sarananya, Fisherman, isi aja suruh sekalian. Mesti nggak ada artinya apa-apa lah. Tapi itu kan tepat buat dia. Mungkin kalau saya kasih makanan, Pak makanan, saya juga punya makanan, betul nggak penting buat dia makanan, betul nggak? Yang penting bagi dia ada tadi itu, Fisherman itu pelega. Dan akhirnya saya mulai berdiskusi dengan dia. Saya merasa dia menjadi orang damai. Sedikit lagi dia akan percaya kepada Tuhan. Nanti kalau sudah lihat apa, dengar lagu cara maestro, Pak ini gini, saya mudah, ini loh ayatnya gitu loh, diajarin kali. Ini begini betul kan? Saya kan nggak ngajarin dia, tapi dia nanya kan betul nggak? Supaya dia merasa bahwa aman, bahwa yang diajarin bener. Bukan gini, oh ya Pak, ya lerusnya Pak. Dia mau bercanter, iya terusin aja lah gitu. Sampai pada titik tertentu saya yakin sekali. Saya tantang dia tuh, kamu harus ambil keputusan untuk percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan. Nah jadi seru sekali ya, karunia Roh Kudus itu efektif sekali bagi kita
dan sangat efisien buat kita untuk melayani banyak orang. Makanya tolong kobarkan karena Roh Kudus. Dengan demikian akhirnya dalam seluruh aspek hidup kita, kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Dan akhirnya kita melayani Tuhan. Amin, saudara sekalian. Inilah yang Tuhan rindu. Saya merasa bahwa ini adalah bagian yang hilang dari gereja Tuhan. Dan setan tahu bahwa ini penting buat gereja Tuhan. Makanya diperdebatkan, diperbincangkan di mana-mana, yang ini begini, golongan ini, saudara. Dan semuanya merasa golongan itu tahu dan pintar sekali. Tetapi terlepas golongan A, golongan B, golongan Z. Tapi mari, bagian kita adalah kita mau menggunakan, mengobarkan karena Roh Kudus ini. Nah, satu hal yang saya jelaskan di Alkitab. Di Efesus, sebelumnya yang melayani di Efesus itu adalah namanya adalah Apolos, saudara sekalian. Nah, ketika Apolos melayani di sana, tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena ternyata mereka, Apolos tahu jalan Tuhan, tetapi dia kurang memahami tentang baptisan. Dia hanya tahu baptisan Yohanes, baptisan dalam Yesus, dia nggak tahu sekarang. Sehingga satu ketika di dalam Kisah Rasul 18, di ayat terakhir, ketemulah dengan Aquila, Priscilla. Aquila, Priscilla panggil dia, menjelaskan, kamu harus mengerti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu bukan hanya baptisan Yohanes, tetapi juga dalam nama Yesus. Nah, satu ketika dia pergi ke Korintus. Nah, waktu dia ke Korintus, Paulus pergi ke Efesus. Waktu Paulus pergi ke Efesus, dia jelaskan kepada jemaat di sana. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak karunia Roh Kudus? Kalian tahu nggak baptisan dalam Yohanes? Dalam Yesus? Kami belum tahu. Kami hanya tahu baptisan dalam baptisan Yohanes. Dia jelaskan baptisan dalam nama Yesus, jelaskan panjang lebar. Terus terakhir dia tantang. Paulus tantang kepada jemaat Efesus. Ngomong-ngomong, kamu mau nggak dibaptis dengan kuasa Roh Kudus? Sehingga kamu mau nggak kamu menerima baptisan dalam nama Yesus sehingga dibaptis Roh Kudus? Mau. Mulailah mereka ditumpangin tangan. Ketika ditumpangin tangan, mereka berbahasa roh dan bernubuat. Yang paling kerennya, dididik oleh Paulus 2 tahun. Paulus ada di Efesus. Seluruh Asia mendengarkan Injil Tuhan. Di ayat 11-12 dari 1 di Kisah Rasul 15, Alkitab katakan, oleh Paulus Allah melakukan mukjizat yang luar biasa. Sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Karena kenapa? Dia bergerak dengan karunia Roh Kudus. Paulus nggak ada apa-apanya. Jemaat yang 12 orang nggak apa-apanya. Tapi yang ada apa-apanya adalah Roh Kudus yang tinggal dalam diri mereka, yang mengarahkan mereka, dan mereka taat dengan suara Roh Kudus. Dengan karunia Roh Kudus itu menyebabkan mukjizat terjadi. Amin, saudara sekalian. Sehingga roh kita terus menyala-nyala. Kadang-kadang dalam kita pelayanan ada pergumulan yang kita alami, mungkin tubuh kita lemah dan sebagainya. Ada tubuh kita lemah, ada tantangan yang kita alami, ada penderitaan, ada berita-berita yang kita mengganggu pikiran kita, telinga kita. Tapi jangan kita fokus dengan itu. Mari kobarkan karena Roh Kudus, ya. Kobarkan karena Roh Kudus itu, saudara. Ya, sehingga kita terus memiliki roh yang menyala-nyala, bisa melayani Tuhan. Kita mengerti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita kerjakan. Amin. Yang paling keren, semuanya kita bisa mengalami hal itu. Bukan hanya orang-orang tua. Mari